wudhu? Bisa. Bisa. Yang sulit dihilangkan buang angin. Ya buang aja, anginnya habis dibuang, wudhu lah. Bisa. Punten, saya mengamalkan nih ilmu yang saya miliki untuk menjaga wudhu sampai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bisa ternyata. Batal wudhu lagi. Bukan untuk sholat, bukan untuk baca Quran, untuk puasa. Supaya ini puasa menghasilkan berkah. Janji Allah dari setiap kebaikan ada berkah untuk bahagia dunia. Bukan hanya pahala, pahala pasti untuk bahagia akhirat. Kan kita minta bahagia dunia, bahagia akhirat. Jelas, Ustaz. Ya kan banyak orang zakat tidak punya wudhu dulu. Sah zakatnya sah, ada pahalanya, ada berkah, nggak bakalan karena disaksikan malaikat, hanya disaksikan doang, tidak didoakan malaikat. Semua kebaikan. Udah Ustaz, saya udah bismillah mulai kebaikan itu. Saya jaga wudhu, pokoknya mau kerja saya wudhu, mau ke pasar saya wudhu. Pokoknya sekarang kalau begitu, pokoknya udah sepanjang puasa batal wudhu lagi. Tapi belum berkah juga dosa. Jangan mikirin pahala karena nggak bakal ketemu. Udah dijanjikan oleh Allah. Sekarang nikmatin di dunia. Nanti pas melek dikubur ada pahalanya. Tidak nikmati nanti pahala kita. Tapi kenapa Ustaz sudah bismillah awalnya, kemudian sudah jaga wudhu setiap kali melakukan kebaikan, bahkan kalau lihat Nabi sepanjang hidupnya punya wudhu, dakwah wudhu, perang berwudhu, ke pasar berwudhu, berdagang berwudhu. Nabi itu hidupnya punya wudhu. Nah itu nggak tidak teliti. Itu yang bikin berkah, didoakan malaikat, bukan hanya disaksikan malaikat. Wudhu itu sinyal. Tapi kenapa? Sudah bismillah awalnya, sudah punya wudhu, tapi belum dapat juga itu berkah. Oh, jangan-jangan kita kena ayat wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan kebaikan dengan keburukan. Ini bahaya. Jangan kau campur adukan kebaikan dan keburukan. Itu bakal merusak daripada apa yang dijanjikan oleh Allah. Bentuk berkah. Contoh nih, kita sholat bangun jam 3, sunnah wudhu, taubat, tahajud 12, kemudian hajat, kemudian istikharah, ditutup witir 11, baca Quran 2 juz, kemudian lari ke masjid, ke mushola taqwa, qobliyah subuh, berjamaah, zikir sampai syuruk, sholat sunnah syuruk. Kebaikan bukan? Kebaikan. Kemudian pulang ke rumah nih, bu ibu, dibelokkan ketemu dengan teman tetangga. Bu, dari mana? Getol banget. Bang, dari mana getol banget? Biasa untuk mengejar dari keridhaan Allah. Saya udah usia begini, ngapain lagi? Satu-satunya jalan dapetin ridho Allah. Cak. Tahu nggak Bang? Itu yang tetangga kita yang baru. Nyebelin Bang. Ya benar. Iya, gini. Oh iya, saya juga sama. Goblok emang tuh orang. Baru menyusun kebaikan, dicampur dengan keburukan. Seperti punya daging sapi 100 kilo, dimasak dengan rendang, direndang, dicampur daging babi 2 on. Coba masak 100 kilo daging babi, daging sapi. Ada daging babi 2 on dicampur dengan yang najis. Yang 100 kilo itu jadi najis semua. Pahala dapat? Dapat kan?
hilang. Maka pernah ada yang haram. Kenapa saya Ustaz sudah sadar, sudah insaf, sudah rajin, sudah berjamaah, udah ngaji, udah ke masjid dan yang lainnya, tapi hidup masih begini juga? Jangan nyalahkan Tuhan. Nih, membuka aurat, Bu, ibu-ibu nih, auratnya banyak. Buka aurat itu kebaikan keburukan? Keburukan. Pak, buka aurat kebaikan keburukan? Keburukan. Keburukan. Masa ibu lagi puasa? Puasa itu kebaikan. Belanja ke pasaran kencar, tidak pakai kerudung. Kemudian pakai celana yang di bawah dengkul, betis masih kelihatan. Berarti ibu mencampur kebaikan puasa dengan pelanggaran yang dilarang oleh Allah. Sama dengan daging sapi 100 kilo dicampur dengan daging babi. Jadi najis. Dapat gak pahalanya puasa? Dapat. Tapi berkah jadi tidak dapat. Bapak-bapak di bulan Ramadan siang-siang pakai celana pendek ngecat rumah. Kan orang laki-laki itu dari pusar sampai dengkul. Dia siang Ramadan pakai celana pendek ngecat rumahnya. Orang banyak yang lalu lalang kelihatan. Maka si bapak itu sudah mencampur adukan kebaikan puasa dengan larangan Allah. Pahala puasanya dapat, tapi berkahnya yang tidak ada. Makanya kita itu hanya ngajuin doang nih Pak RW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan, berikan kepada aku kebahagiaan di dunia, bentuk berkah. Kebahagiaan di akhirat, bentuk pahala jalan selamat. Hanya ngajuin doang, tapi tidak dicari bagaimana untuk mendapatkan bahagia dunia itu, bahagia akhirat. Akhirat berkah dengan pahala. Akhirat itu bahagia dengan pahala. Kemudian dunia bahagia dengan keberkahan. Ini butuh ilmu. Kalau tanpa ilmu, sulit kita untuk mendapatkan apapun. Karena Nabi yang sudah menyatakan, barang siapa yang menginginkan dunia, kudu ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, ilmu. Menginginkan kedua ilmu. Gara-gara keterlambatan kita mempunyai dan memahami ilmu, ikut terlambat pula keberkahan hadir dalam hidup kita. Jelas? Jelas? Jelas. Ya udah selesai ceramahnya. Wassalamualaikum. Udah jelas. Jadi maksud saya, mumpung di Ramadan kan banyak kebaikan Ibu. Sedekah, puasa, kemudian baca Quran. Pasti kalau sesuai dengan syarat dan rukun, pahala dikasih pahala. Tapi kan kita butuh dunia. Nah, hindarkan. Jangan sampai setiap kebaikan yang kita mulai tanpa bismillah. Pastikan. Di terawih nih, 23 rakaat. Setiap mulai terawih per 2 rakaat pada baca bismillah dulu. Kan nilainya per rakaat itu beda. Beda. 2 rakaat selesai ada pahala. 2 rakaat selesai ada pahala. 2 rakaat selesai ada pahala. 8 rakaat selesai ada pahala. Dia pulang. Lanjut lagi 10 rakaat ada pahala. Masing-masing ada pahala. Itu kebaikan. Berarti akan ada 20 bismillah untuk mendapatkan berkah daripada tarawih itu. Ada baca bismillah kan? Kan udah jelas hadisnya Abu Dawud, kulu amrin dibalin layu dopil basmal. Setiap kan kulu itu semua. Tanya Pak Ustadz Mahmudin, Pak Ustadz Kiai Haji Sofyan. Kulu itu semua, apapun kebaikan. Dibalik layu dopil basmal, tidak diawali dengan basmal. Kalau ilustrasi Nabi menggambarkan binatang tidak ada ekornya. Qalilul barakah. Kalau sudah itu bisa dilakukan bismillah, alhamdulillah. Yang kedua, supaya itu tidak hilang pula dengan sudah baca bismillah, jaga kesucian di saat melakukan kebaikan itu.
Ibu mau sedekah, datang kotak amal, wudu dulu. Kalau batal, Bismillahirrahmanirrahim, wudu dulu. Karena Bismillah diawali tapi tidak punya wudu, malaikat hanya nyaksiin kebaikan ibu, menyaksikan kebaikan abang, tapi tidak mendoakan. Setelah melakukan itu, jangan campur adukan perbuatan baik tersebut dengan hal yang tidak baik. Nanti akan najis semuanya. Akhirnya pahala dapat, berkah yang tidak dapat. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Selesai Ramadan ini, andaikan umur kita tidak panjang, dibahagiakan oleh Allah dengan menemukan pahala semua yang dijanjikan di alam kubur kita. Dan andaikan diberikan umur panjang, apa yang kita lakukan, semua kebaikan yang kita lakukan, maka pantas kan Allah katakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba ngelakuin kebaikan. Untuk apa? Ngejar doa kita. Karena dalam setiap kebaikan ada pahala untuk bagi akhirat, ada berkah untuk bagi dunia. Fastabiqul khairat berarti makin banyak kita melakukan berbagai macam kebaikan, makin besar peluang kita untuk bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi kudu dengan ilmu. Insya. Nah, yang terakhir ada ayat dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Nanti buka surah Al-Kahfi ayat 29. Qulil haqqu mir rabbikum. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Qul, katakan oleh Muhammad, al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datang dari Tuhan kalian. Faman syaa, maka siapa yang menginginkan kebenaran itu, falyu'min, silahkan ambil dengan keimanannya. Wa man syaa, dan siapa yang tidak menginginkan kebenaran itu, falyakfur, silahkan abaikan dengan kekufurannya. Kata Allah, begitu juga si Ustaz Jajang, silahkan, keputusannya ada pada jemaah masing-masing. Hanya menyampaikan ilmu yang saya dapat, ilmu yang saya pahami. Maka kata Allah pun hanya memberitahukan, mau silahkan ambil dengan keimanan, tidak mau tidak jadi masalah, silahkan abaikan dengan kekufuran. Karena yang akan menikmati hidup bahagia ataupun tidaknya tergantung siapa? Diri kita sendiri. Allah hanya meng-ACC. Insya. Nah, kalau udah pada paham sampai di sini Ustaz ya. Mudah-mudahan ini masih panjang, banyak kebaikan yang kita akan lakukan di Ramadan. Mudah-mudahan bisa dapat pahalanya, dapat berkahnya dengan ilmu yang. Mohon maaf atas silap dan kekurangan. Semoga Allah meridhoi daripada apa yang kita kerjakan dan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan. Wallahu minkum billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri sebelum salam dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Maha. Ya Rabb, hari ini kami melakukan berbagai macam daripada apa yang Kau perintahkan. Dan hari ini pun kami akan buktikan ketaatan kepatuhan kami kepada Engkau dengan kami menahan dari semua apa yang dilarang sepanjang Ramadan ini. Dan hari ini pun kami mendengarkan dari ilmu-ilmu yang Kau ajarkan. Maka muliakanlah hidup kami dengan Kau jadikan kami sebagai hamba-Mu yang Kau cintai. Jadikan kami sebagai hamba yang menemukan kebahagiaan yang Kau janjikan. Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang akan menemukan kemuliaan. Angkat derajat kami setinggi-tingginya dengan perbuatan baik yang kami kerjakan sesuai dengan ilmu yang Kau ajarkan. Muliakan hidup kami dengan buka pintu rezeki seberkah-berkah. Muliakan hidup kami dengan Kau jadikan anak keturunan kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Bahagiakan kami dengan Kau angkat semua penyakit yang Kau ujikan dalam tubuh kami dan keluarga kami. Bahagiakan kami ya Allah dengan Kau kuatkan iman Islam kami sampai mata kami menutup untuk selamat.
semua hajat, semua keinginan, semua harapan, semua cita-cita yang ada di benak kami. Engkau yang tahu, Engkau yang Maha mengetahui, Engkau yang Maha melihat. Kabulkanlah, hasilkanlah, dan ijabahkanlah. Ampunkan jika ada hilaf, ada salah, ada dosa kami pada Engkau, pada ibu dan ayah, pada keluarga, pada tetangga, pada sahabat, pada guru. Andaikan dosa itu yang menghalangi doa-doa ini diijabah, hapuskan dan ampunkan di tempat mulia ini dengan kasih dan sayang. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innaka antas sami'ud du'a taqabbal ana ya Allah, taqabbal ana ya Rahman, taqabbal ana ya Rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bahagiakan kami ya Rabb jika sampai tiba batas kehidupan kami pada ajal kami. Akhirkan hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.